Guys, saat ini gua sama Dede Tole yang sering bikin update status Tarzan gantungan. Jadi gua pengen tanya-tanya beliau nih, brother satu yang keliling dari satu titik ke titik lain. Waduh, dahsyat banget. Nggak ada matinya ya. Jadi kita bahas lika-liku Laki-laki. laki-laki, pelaku Laku-laku. event. Jadi gue to the point aja nih langsung, berhubung Kang Aji nantinya menyusul. Jadi ceritain dong, jangan terlalu banyak, sedikit aja. Bagaimana latar sejarahnya bisa hidup di dunia audio? Bisa di dunia audio nih, gimana nih? Pendek cerita ya, apa maksudnya bisa hidup di audio Hah? karena satu kecintaan lu sama musik. Musik, udah di tahun berapa tuh? Flashback tuh, mundur tuh. Mundur, Biar tahu kan lo berapa lama nih diterjun di dunia pertikaian ini nih. waktu itu udah terjunnya itu terjun bebasnya itu tahun 99. 99. Wah, udah lama ya. Waduh. Gila bangkotan ya. Senior saya berarti. Enggak. Saya ada Enggak terjun bebasnya itu. Terjun bebas itu. Terjun bebas. Tapi ya enggak ini apa. Udah memang harus terjun di situ. Nah, itu dari karir pertama meniti karir itu dari rental dulu atau memang sudah dari studio? Banyak teman-teman kan yang dari studio, Dulu teman-teman ngeband. yang dari rental. Nah, awalnya ngeband dulu. Oh ngeband, oh anak band. Anak band. Ih, ngeri. Main Drum. enggak, suling. Oh sorry. Main suling. Ah. Ngeband dulu. Ah. Ngeband ada di dekat rumah ada studio. Yap. Studionya lumayan ya terkenal pada Ya. saat itu. Sekarang udah nggak ada. Udah ada gond deh. Udah kolep. Oleh Pak. Iya, jaga studio. Oke. Jaga studio. Hmm. Dari jaga studio ikut rental. Wih. Gitu. Nah, berapa lama tuh di dunia rental? Dunia rental itu Asam garamnya dunia rental. ya ada 6 tahun lah. 6 Bisa tahun. disebutin rental apa biar teman-teman oh jebolan ini nih alumninya. Dulu ada rental paling bukan pertama. Di studio ada Mega Studio. Mega Studio. Mega Oh, Studio. oke. Dari situ pindah ke ada Aspa Studio. Dia ada rentalan untuk wedding, Wedding, gathering, ya. kayak gitu. Terus pindah lagi itu karena freelance kan nggak terhitung waktunya juga. Itu pindah ke namanya ada Blue Box. Dari Blue Box pindah ke ada rental yang lumayan besar. Itu ada namanya Homi. Oke. Homi apa rental company itu lumayan gede. Di situ lumayan lama. Dari situ dia baru dipanggil sama ya artis-artis nih. Oh iya. Oke. Jadi abis itu baru merambah ke sound Gelantungan. engineer freelance, Iya. Tarzan gantungan tuh dari satu titik ke titik lain. Iya. Nah, Betul. teman-teman juga pasti pengen tahu nih. Ada teman-teman yang jadi soundman cuman rental, Iya. mau melangkah ke freelance engineer atau engineer-nya artis. Nah, Gue cuma tanya, kesulitannya apa sih? Lu tuh bisa dalam bermixing dulu deh. Dalam bermixing dulu kesulitannya apa sih? Artis kadang-kadang kan soundcheck enggak kayak gitu. Kesulitannya apa tuh? kesulitannya mungkin di kita harus punya chemistry-nya dulu. Oke, chemistry. Cari chemistry-nya si artisnya sebenarnya. Bukan kita banyak orang-orang, siap. banyak orang jago, banyak orang yang pintar, tapi kalau nggak bisa pergaulannya sama kita harus cari chemistry-nya dulu. Gitu. Sebenarnya nggak sulit sebenarnya, cuma masalah pergaulan sama attitude. Ya, kedekatan sama mereka. Kedekatan sama mereka. Gitu.
Jadi nggak ada trik-trik khusus tuh ya buat kita deket sama yang lu bilang chemistry udah dapet. Jadi ada trik nggak bisa? Bagaimana sih nentuin chemistry kan nggak gampang. Lu sama gua aja belum tentu kita tuh sepaham gitu. Iya, betul. Ya kan ada, wah gua nggak mau soundcheck atau gua maunya bass gua begini, gitar gua begini. Nah lu untuk kayak gitu tuh gimana ngaturnya tuh? Sebenarnya sih modalnya cuma satu. Saya pernah dapat dari ya dibilang bukan, dia nggak mau dibilang guru, nggak mau dibilang apa gitu. Ya. Yang Abis apa dong? Soko guru. Iya. Yang penting lucu. Oh itu gua kenal tuh orang tuh. Aduh. Ada manajemen hitam namanya tuh. Hitam. Nah itu dia bilang, lu nggak perlu jago, nggak perlu Ya. pintar, karena kalau lu pintar, Ya. tapi lu nggak lucu, nggak bakalan dipanggil. Oh. Gitu. Sebenarnya itu sih, itu dari Bapak Oh, jangan dari Aceh itu. Berarti kalau muka gue serem nggak masuk dong tuh hitungannya. tetap bisa masuk. Sama kan lucu, gue muka udah serem duluan pertama orang ngeliat nih. Takut Orang duluan. pasti, ya itu makanya Bapak Black Management ini Oke. mukanya serem, Mukanya tapi serem ya. hatinya lucu. Tapi kelakuan panda ya. Ya, kelakuan bangsa. Iya. Mungkin, Ah, ya, oke. tadi nyambung yang tadi tuh Ah. ada triknya ya. Ya. Triknya sebenarnya kalau masalah ngomongin tip and trick itu dari diri masing-masing. Oh, bawaan Sebenarnya, lahir. iya, ya. nggak bisa kita kayak gue pribadi sama Om Jeb. Om Jeb, lu nanti harus kayak gini ya, nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa nuntut Iya, ya. nggak bisa nuntut karena trik kita pasti akan berbeda. Oke. Pasti akan berbeda. Dan walaupun itu adik kita sendiri, Ya. pasti akan berbeda triknya. Gitu. Menanggulanginya pasti akan berbeda. Jadi ada nanggulanginnya. Jadi masing-masing orang Ah. atau person Ya. belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Tapi basicnya pasti akan basicnya sama gitu. Lo perlakuin seperti ini, tapi pergerakannya aja yang akan beda. Ya. Tujuannya sih sama, pasti lu mau mendapatkan yang lu tuju sebenarnya. Ya. Gitu. Untuk menuju Roma ya. Ya, jujur loh. Jadi pertanyaan gue gini, gue kalau ngeliat update status teman-teman, fisiknya pada kuat-kuat men. Nah, gue pengen tahu lu dari satu titik ke titik yang lain pagi, terus pagi-pagi lu jalan lagi malam. Ah itu rahasianya minum jamu apa tuh gue nggak ngerti itu. Nih dari apa dulu nih dari sebagai engineer. Sebagai engineer, jadi sebagai lo soundman artis. Artis Ini ya. udah bukan rental lagi nih. Bukan rental lagi. Dari sebagai soundman artis, gue bingung kan, fisik anak-anak nih kuat banget. Gue aja orang yang kerja kantor suruh pagi lagi, kayaknya udah ngilu-ngilu badan. Makanya temen-temen gue tuh lompatannya bagus banget. Iya. Jadi sebenarnya gitu ya, harus nikmatin sih sebenarnya. Nikmatin dan syukurin apa yang lu Lu jangan disyukurin, lo kesian ntar orang. Enggak, syukuri lah, syukuri. Oh, Syukuri apa kerjaan lu sendiri dulu. Oke. Nikmatin dulu kalau lu udah nikmat. Waktu itu ada pernah curhat sedikit. Oke, siap. Itu gue terima tampungan curhat ya pokoknya nih. Iya. Nomor Jadi rekening tuh, nomor rekening apal kan? Hafal. Oke, siap. Nomor sepatu juga. Jadi ada waktu itu pernah dari kota ada 5 kota. Hari pertama di kota A, B, ada. Ya. Terakhir tuh ada di lumayan jauh nih. Nah itu ada dia dari orang rental. Oke. Jadi, awalnya dari orang rental nih. Wah ternyata capek ya. Gitu. Ternyata capek ikut sama ini. Capean mana sama lu bawa sound system lu. Oke. Gue bilang gitu. Dia bilang, "Lu juga ya." Nah, lu kalau ikut sama ini sama ya artis lah, Ya. jadi engineer artis, lu tidur lu enak, makan disediain. Wih, sedap. Iya kan? Lu ingat temen-temen tuh? Itu udah paling enak tuh. Waduh. Makanya berpikirnya jangan wah capek. Kalau capek udah pasti capek. Enak aja capek Iya. ya. Tidur aja capek. Iya. Dan dia sampai bilang gitu. Akhirnya gue cuma bilang sama dia,
dicoba lu nikmatin. Nanti lu akan ketemu di mana enaknya lu akan ketemu di situ. Ya. Dan dia ngejalanin sampai sekarang gitu. Nih bro, gua ada satu sebenarnya idola gua dia dari dulu, gua dari zaman gua masih ngangkat ngebantuin ngambilin anduknya artis. Iya. Beliau tuh udah pakai mixer digital. Nah, iya. Waktu itu gua sebutlah Digico. Favorit gua dikasih tuh keringetan men. Keringet gua minta ganti. Dulu gua ada konser di tenis indoor. Saat itu gua tugas di monitor. Dikasih FOH Digico, temen gua kabur juga. Suruh ganti gua ke FOH, enggak, gua monitor Digico juga. Waduh, gua ngilu banget. Akhirnya gua minta Soundcraft seri 5. Makanya kenapa gua jadi di Harman Pro Audio, karena dari dulu gua idolanya itu mixer. Oke. Nah, beliau tuh udah make itu. Gua sampai Wow, dulu masih pakai topi kupluk. Nah, gue mau panggil beliau nih sekarang nih, mumpung di tempatnya dia. Terima kasih sudah bisa menyiapkan tempat ini. Enak juga, sejuk, nggak perlu AC tapi nggak keringetan, dengan lampu yang agak hot. Kita panggil Kang Aji Gautama. Tepuk tangan dulu dong, tuh. Gayanya nggak pernah hilang nih. Ada apa ya? Bob Sadino. Oh, Bob Sadino. Bob Sadino. Oh. Bob Sadino. Berhubung di rumah saya, jadi saya calon pendekan aja. Ya Pak Dede. Jadi tadi saya sempat dengar nih Pak Dede nih. Ternyata Pak Dede dari musisi ya. Iya. Dari musisi, jadi engineer sama saya juga. Sama juga saya juga dari karyawan band dulu. Karyawan band gitu kan. Terus nggak laku, ya udahlah banding setir. Putus asa ya. Putus asa. Iya kan, nggak laku, nggak ada yang ngajak main band, ya udah aja lah. Jadi kru dulu saya. Kalau dulu saya jadi kru dulu ya. Oh. Ngekru tahun berapa ya? Tahun 80 saya masih ngekru tuh. Oh, tahun 80 Kang. Waduh, saya masih Saya ngekru. masih mau dibuat. belum dibuat ya. Kamu senior saya. Jadi tahun 80. 80 hari ini. Waktu itu juga kebetulan ayah saya juga punya rental juga. Waktu ini tapi ayah saya lebih ke genrenya dangdut tuh ya. Genrenya dangdut, ya band juga sih sebenarnya waktu ini. Segala macam. Tapi nah itu dari SMP saya udah ngikut. Jadi kalau Sabtu Minggu saya udah ngumpet tuh di truknya bokap tuh. Ngangkut tuh pakai truk tuh. Saya udah naik aja. Nyangkut aja di mana? Nyangkut aja, ngumpet aja nyala-nyala tuh. Di sela-sela rincing. Dari SD sebenarnya saya tuh. Dari SD. Ya udah kalau SD kelas 5 itu udah seneng saya. Jadi pas pernah nih saya acara di Cilacap, saya nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut. Purwokerto ya, ke Purwokerto saya nggak boleh ikut. Tapi pas lagi nerpalin, saya nyelip dalam terpal tuh. Nah kalau udah di sana ketahuan kan masa suruh pulang. Nggak mungkin kan, pasti bokap sendiri ngasih makan dong. SD aja triknya tuh udah banyak tuh. Triknya udah banyak. Ayo. Saya sering masa kan namanya anak kecil ya. Jam 10 tuh udah ngantuk kan, tidur di kursi. Biasalah kalau di kampung kan main sound diajakan. Berarti gitu kan. dulu nggak di Jakarta Kang? Nggak, Dulu saya gini. Saya itu besar di Cirebon. Oh, besar di Cirebon. Jadi saya besar di Cirebon, terus ya berikutnya ke Bandung, ke Jakarta gitu ya. Terus jadi pernah saya tidur di kursi. Gitu. Kru ayah saya itu udah selesai acara, beres-beres pulang. Setengah jalan, kan mobil biasa 2-3 kalau itu ngangkut ini ya. 2-3 mobil ya. Misalnya dia nanyain, "Haji di mana?" "Ada di mobil belakang kali." Yang di belakang di mana? "Itu mobil depan kali." Padahal gua tidur ketinggalan di kursi. Ketinggalan. Pada saat itu ketinggalan. Biasa kan kalau mereka habis selesai tengah jalan pasti mampir ke warung dong makan. Nanya si Aji mana? Di tempat lu. Enggak, di tempat lu. Ternyata gua ketinggalan. Jadi 3 mobil balik lagi. Jemput gua. Pemilik ya, anak pemilik. Anak
namanya tukang son. Kangsal. Ya, kan? Push up kalau enggak. Nggak digaji sama bapak saya nanti. Oh, sejarah dari musisi dari sebenarnya dari Niko dari Sebenarnya saya ya, dulu juga waktu basicnya. masih main band-bandan, saya sebenarnya lebih ke seneng ke oprek-oprek kayak gininya nih. Teknisi Jadi, ya lebih ke orang sono ya. teknisnya, lebih ke teknisnya gitu. Dulu juga saya dulu juga ada band zamannya SMA, SMP, SMA gitu. Sampai kuliah juga ada band, tapi kalau misalnya soundnya nggak enak, saya nyari pemain. Saya dulu main bass. Jadi nyari pemain bass. Sama. Pas. Gila. Pas dong, Rata-rata. lihat kan. Rata-rata basirun ya. Basir. Ukuran perutnya tuh ketahuan dong dentumannya dong berarti Jadi dong. saya suka nyari teman suruh gantiin. Saya mau ngoprek-ngoprek ini aja. Ya. Gitu. Jadi bayaran saya dikasih ke dia. Saat itu nggak dihargai ya Nggak tukang ngoprek dihargai, ya. tukang ngoprek nggak dihargai. Oprek-oprek. Karena dulu kan udah dijatah, misalnya pemain band 5 ya 5 orang gitu kan. Nomor satu Kalau lah. saya manggil misalnya Tole dipanggil suruh gantiin saya gitu kan, ya berduitnya ke Tole, buatnya Nggak ada belah-belahan gitu ya. Nggak ada. Jangan itu nggak ada. Gitu. Tapi ya saya dulu punya kepuasan sendiri. Ayah saya dulu tuh kan main tabung. Jadi main tabung, terus main transistor, terus baru main IC dari power IC, power STK, dulu STK Ya. 70, HY, segala macam. Power berat-berat tuh ya. Zaman ini. Terus power apa juga mixer juga dulu kan zaman dulu saya tuh mixer tuh 4 channel buat band tuh. Ben. Kan 4 channel doang, bayangin loh. Sekarang 40 udah 8 aja kurang. Iya. Sombong sekarang. Sombong. Angkuh. 56 dipotong. Nah, lu dulu 4 channel doang. Channel. Cuman vokal 1, overhead. Overhead. Nah, selebihnya kick aja udah. Cukup. Backing vokal gabung aja itu. Gabung. Monyongnya tuh 1 tuh di mic tuh gitu. Bayangin dulu. Bapak saya punya mixer namanya produknya M3 dulu tuh, 4 channel, Istun. Waduh. Belum lahir kayaknya kita tuh. Lahir. Ada itu 4 channel. Kembali tahun 80 mulai itu ada mulai 8 channel, 8 channel ada Roland PA250. Ya. Belum ada PV, Unity belum masuk. PA250 segala macam seperti ini, baru setelah pertengahan itu baru masuk yang mixer yang 12 channel, 16 channel. Tahun 90-an baru gagah nih Kang ya. Dulu saya di salah satu rental di Bandung itu pakai PV Max 3. Oh, Max 3, Itu, iya, Max 16 channel, wah paling gaya tuh, yang lain 8 channel, 16 channel. Wah, kelek gini nih keleknya nih. Iya, dulu apa ini dulu kick, snare, Udah hi-hat. pisah Itu tuh, penting ya? tuh, penting tuh. Penting. Pisah Kick, tuh ya. snare, hi-hat, tom 1, tom 2, floor, 6. Nggak ada overhead. Nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. busuk. Hilangin Bagus sih. deh tuh. Overhead nggak ada tuh, overhead bocoran dari tom aja. Kayak mikirnya agak Iya, didadak-dadakin sedikit. terus bass 1 channel, keyboard 1 channel, gitar 1 Bahagia channel. deh tuh ya. Ya kan? Tuh betapa saktinya orang dulu tuh. Harus enak. Sekarang stereo aja nggak enak. Ada yang bilang CLBK lagi ya. Ada. Iya, cek sound lama bagus kagak. Bagus kagak. Pelan-pelan. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, itu pasti orang-orang yang lama itu pasti ngalamin kayak gua gini nih. Apa itu ini keasikan-keasikannya masalah. Makanya saya bangga bisa di bidang audio ini saya 3 dekade ya. Ya. Zaman tabung, zaman transistor, sekarang digital. Ya kan analog, transistor analog, digital gitu kan. Le, 3 dekade apa sama sama gue 2 dekade kayaknya nih. Kita angkatan 2 dekade. Dua. Kalau yang tabung nggak ngerasa. Udah jangan ditanya umur ya berarti ya. Jangan ditanya umur. Ya. Dulu tuh ada kru bapak saya meninggal gara-gara megang katodanya ada tabung. Nggak tahu tabung, kalau tabung kan voltasenya gede tuh, 1500 volt, 2500 volt, gitu. Bolong sininya nih. Ya, nggak bisa, ya nggak apa-apa, belum dimatiin udah cowok nih, gitu dimatiin. Terus Kang, Ya. dari sejarahnya udah main sound, terus sejak kapan tuh Kang Haji perintisan Gema Audio? Tuh mulai transisinya udah mulai kelihatan tuh ya. Sebenarnya sih keseriusannya ya. dulu tuh ada sejarahnya. Lebih lama. Nggak, nih engineer profesional berapa lama sama si Gema ini nih? Itu yang saya penasaran belum. Jadi sebenarnya dulu saya buat Gema Audio ini hanya sebenarnya
hanya mengakomodir teman-teman yang waktu itu Ji, kan gua sering dulu kan gua juga volunteer kayak dia nih sama. Sampai yang ngajak aja ya. Iya, sampai yang ngajak aja. Sampai ngajak pakai barang siapa gitu kan. Betul. Apa itu ini. Nah, sekali waktu misalnya Jeffrey klien saya, "Ji, tolongin dong gua dong. Gua ada budget sekian nih. Oh, ini gua ke rental siapapun enggak ada mau mintanya naik budgetnya." Itu sering pusing ke gua. Ini enggak diinin dia klien gitu kan, dapat ini segala macam itu ini. Itu terus juga akhirnya lama-lama tadi saya nggak berpikir saya punya usaha rental gini gitu kan. Akhirnya lama-lama udahlah yang kecil-kecilnya aja, misalnya kayak apa namanya meeting, terus apa sih yang di foyer gitu kan, ada chamber, ada apa sih, ya kecil-kecil aja. Lama-lama kan image temen namanya punya sound, Ji ada soundnya, ada, pakai alat bandnya. Boleh. Gengsi kan, ya. Padahal alat band gua pinjem dulu ke rental lain dulu. Tahu bayangan aja, saya dulu cuman punya mixer MD analog yang 24 channel. Jadi kalau pakai ya? iya, bayangin seorang Dian HP big band ya kan, pakai alat gua Purwacaraka, almarhum Bang Elva, udah pakai sound gua aja, lu aja. Bisa. Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Jadi gua di speaker awal ini cuma modal speaker doang. Itu yang lain pinjem. tinggal Dewa. Kalau ke Princess lah. rental Apalah kalau dulu banyak juga yang ada Dev Sound lah, segala macam. Pokoknya pinjemin dong mixernya apa. Dulu kan ada Soundcraft GB7 ya. Pakai itu. Soundcraft nih. Ya. Jadi bukan GB, bukan Spirit belum ya, langsung pakai GB ya. GB pakai GB, apa ada yang dirental aja. Yang punya aja. Gitu, tuh pakai itu terus lama-lama kan, wah, di orkestra, waduh, oke. Wah, lama-lama kan jadi asli duit sewaan itu lari ke barang aja terus, muter. Gitu. Dapat ini lama-lama ya, namanya juga ini ya banyak toko juga yang support, termasuk CSA. Alhamdulillah, walaupun nggak tuntas. Aduh, gua nggak ikut-ikut nih, Nggak tuntas dalam arti kata, nggak tuntas itu gua pengen punya sesuatu tapi nggak punya duit duanya. Ya. Karena kan di CS itu barangnya kualitasnya bagus-bagus, ya kan. Kayak gua ini aja punya mixer ini aja kayak mimpi. Iya loh. Gila lo mixer ini. Kayaknya itu sekelas gua lo punya mixer kayak begini. Apalagi saya. Gitu kan. Untuk di sini ada Pak Aris Marta yang membantu lah bagaimana. Itu memang andalan CS saat ini ya kan. Semua tahunya Pak Aris Marta sama Jeffrey. Terus Kang, Ya. Kalau disebut kabur. Karena gua daripada dulu ngulik bareng tuh, kabur aja deh gitu. Ada bagus ya, mau disanjung ya. Disanjung tadi ya. Mau dipuji, padahal mau dipuji. Tadi tulisan gua di mana ya? Ada. Nomor rekening ntar ada di bawah, tenang aja ada di bawah. Apa perbedaan atau tantangan Kang dari seorang engineer sama pengelola rental? Jadi kalau engineer kan udah nggak mikirin dong yang lain-lain, gaspol kayak si Dede nih, kayak Tarzan gantungan kan bawa badan sendiri. Nah, apa perbedaan tantangannya dari megang pemilik rental dan sebagai engineer? Tantangannya sih sama kan sebenarnya. Mas, apa mas? Illustratoran mas. Tantangannya sebenarnya sama, semua juga pengen bagus ya. Apa itu ini jadi engineer band juga pengen bagus, butuh pujian, betul nggak Pak Dede? Betul. Ya, walaupun nggak pernah dipuji, jelek dimarahin, bagus nggak ada terima kasih. Curhat. Lihat yang nonton dengan jangan nyengir sama masa ngerasain. Ngerasain. Ya kan, jelek, apa begitu jelek nyebar gitu kan. Itu makanya kan kalau begitu bagus, ya cukup begitu aja gitu kan. Nah itu. Nah sebenarnya tantangannya apa ya? Perbedaan tadi apa pertanyaannya? Tantangan atau perbedaannya gitu, jadi soundman, tanggung jawabnya pasti beda lah dengan kita cuma bawa badan sendiri dengan kita bawa tim
pasukan ya. pasukan yang mana juga begitu rental itu apa namanya, tanggung jawab kita menyeluruh kan, dari satu event masalahnya ya kan, dari awal event, dari preparing awal event sampai terakhir harus dalam konteks semuanya bagus, mulus, tidak ada masalah gitu kan. Sementara kan kalau sound engineer misalnya taruhlah sound engineer satu band, dia hanya bertanggung jawab di satu band itu doang kan gitu kan. Apa itu ini? Kalau pengusaha rental datang pertama, balik pulang terakhir. salah satu kadang-kadang juga teman-teman IO juga harus memberikan waktu istirahat loh ke orang sound. Itu kasihan loh. Coba contoh aja. Jam kerjanya orang sound. Iya. Nih. Datang pertama, terus begitu ke sana belum bisa, panggungnya belum beres. Nah, itu dia. Mau tidur nanggung. Nggak tidur ngantuk. Ya kan? Baru baru subuh nih biasanya nih. Ya kan? Subuh pasang, baru mau bikin kopi, datanglah karyawan band. Mas, mau nge-set mas, ini mas, channelnya mana mas, bla 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 bla, itu kan karyawan band datang. Karyawan band udah cek channel, ditungguin kan, kita kurang kabel, ini mas, ya kan, kurang duit nggak ada mas, gitu kan. Kayak gini-gini kan. Nah, udah selesai nih, baru selesai. Wah, bos bandnya datang nih. Bos cek sound, ditungguin lagi, ya kan. Apa itu ini, dah band udah selesai nih, cek sound nih, taruhlah cuma satu band. Dah mau istirahat, mau makan, datanglah manajemen nih, artis stage manajemen nih. Mau nyobain video, mau nyobain mic wireless, mau nyobain podium. Nggak kelar kan? Udah selesai, udah oke, aman ya apa ini? Apalagi kan datang, mic wirelessnya mana? Sini mau cobain dong. Ya apa, ngantuk-ngantuk juga kan? Ya kan? Dalam dilayanin karena kita memang bidang jasa kan. Nah, udah gitu baru selesai ngecek ini. Terus, nih bosnya datang nih yang punya acara, mau rehearsal. Jiar. Ya kan sampai diulang-ulang nih. Nasi kotak belum nongol tuh. Nasi kotak dia makan sendiri kadang-kadang. Udah makan. Anak-anak kadang-kadang saya kasihan loh. Anak-anak tolong ambilin kabel mic dong satu, yang di bawahnya kabel listrik. Udah ngeblank. Udah saking errornya. Kejadian-kejadian seru sebenarnya itu antara seru dan kasihan. Apa itu? Antara seru dan kasihan. Iba. Seru dan kasihan. Udah gitu. Nah, nih udah cek sound nih. Nah, selesai JR nih. Udah keburu sore kan? Mandi juga enggak, apa juga enggak ya kan? Nah, mungkin Pak Jepri juga ngerasain kan? Ya kan? Terus apa ini udah gitu baru selesai apa ini? Oke, siap-siap ya. Mana baterai wirelessnya udah ganti belum? Ini udah ganti belum? Oh, semua ribet lagi nih anak-anak kan. Nah, kadang ada yang suka bilang, masnya belum mandi ya mas? Badannya bau solar. Kejam banget tuh. Itu kejam tuh. Sedangkan kita di situ kerja dari udah gitu. Dah, sudah selesai ini juga baru ini. Ada beberapa gedung kadang-kadang event kunci belakang dikunci. Nggak bisa keluar. Buat Boro-boro mau minum, mau ngopi, mau makan, udah ini segala macam nggak bisa keluar ya. Ada beberapa gedung yang kayak begitu ya. Saya hafal tuh hotel mana itu, saya hafal. Catat sendiri aja tuh. Ya. Kasihan kan anak-anak kan? Iya. Apa ini segala macam. Udah gitu kan. Nah, anak sound, lighting. Kita bicara lighting. Lighting begitu udah kepasang, panggung begitu pasang, beda istirahat. Lighting begitu mati apa mau naik-naik lagi acara, nggak mungkin kan? Mungkin. Ya kan? Panggung pasti ini mau langsung maku di situ nggak mungkin kan? Kalau sound acara kan standby. Ya kan? Takut ini lah, wirelessnya mana? Mas, ada kabel lagi nggak? Ini nggak kayak gitu. Mas, itu foil belum nyala. Adrenalinnya benar-benar ketat. Iya kan? Udah kan ketat banget kan kayak gitu-gitu. Dah, selesai nih acara nih, alhamdulillah misalnya taruhlah sukses lah gitu ya. Itu sukses aja udah kayak gitu. Apalagi nggak sukses tuh udah capek dimarahin. Itu belum cerita speaker tewas tuh ya. Belum Twitternya mati semua tuh. Yang akhirnya rugi banyak. Udah selesai acaranya, dikejar lagi. Mas cepet bongkar mas, panggung mau dibongkar, ini mau dibongkar apa ini? Itu yang itu. Kayaknya lebih sedih di pengelolaan ya dibandingin sebagai engineer. Ya, tapi berhubung kita ini hobi, jadi menikmati ya. dinikmati aja, ya kan?
Ya kan? Nah, makanya bilangnya hobi saya mahal. Oh, bisa mahal dong. Begitu. Tolonglah dibantu para toko-toko Nah. itu. Ada pertanyaan? Oh, ada Ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari teman-teman di Facebook. Apa nih? Nanya Om, bagaimana cara menentukan harga sewa sound sistem supaya sesuai dengan investasi? Wah, jangan nanya ke gua, kayaknya lebih cocok ke Ini. Kang Haji. Sebenarnya kalau kita jual watt ah, Itu dari siapa pertanyaannya? dari mana tuh? dari Mas Biar. siapa? Dari Mas siapa? Ini ada- Andi Dexter. Andi Oh, Dexter. Mas Andi, selamat sore. Mas Andi, jadi gini, kalau saya sih nggak, kita kan di Indonesia gitu, bicara Indonesia Nah, dulu ya. global Bicara ya? per 1000, Hmm. 1000 ada yang 300, 400, tiap daerah beda-beda, ada yang 500, ada yang 750, ada yang 1 juta gitu kan. Apa itu ini? Tapi kalau misalnya kalau saya pribadi, kalau gitu, Mas, per 1000-nya berapa? Saya nggak pernah jawab, karena bingung. Iya kan, bingung. Per 500, oke 500. Dia cuma ngitung PA-nya doang atau apa monitor 1000-nya? tuh. Ya kan? Jebakan Batman-nya tuh ya. Jebakan Batman ya kan. Sementara dia hanya dilihat speaker, emang kabel nggak beli, Ya, betul. mic nggak beli ya kan. Nah, sebenarnya tahun 90 harga rental musik tuh bagus karena target rental musik itu kita jualan itu 1,5% dari harga pembelian Ya. dulu ya. Iya. Karena rentalnya nggak banyak. Nah sekarang itu yang menjadi mulai berseliweran lagi harga itu begitu masuk barang-barang Cina. Hmm. Harga murah, suara kenceng, balapan, modal nggak Kak Mbak ini? Coba JBL VTX berapa? Banyak. Kalau misalnya hampir 4M lebih ya. Ya. Coba 88 Cina 300-400 ribu Banyak juta, pokoknya. ya kan? Dapat segitu kan? Ya kan? Apa ini nah kayak gitu-gitu. Jadi dari sisi modal aja udah beda. Ya. Nah, sementara banyak klien yang penting kenceng apa itu ini. Ya. Nah, karena gini, bicara orang awam nonton suatu konser, mau suaranya feedback, feedback, suaranya tenge apa itu ini masa bodoh, yang penting joget kalau mereka. Bikin joget. Ya kan? Iya. Kecuali konser-konser yang eksklusif. Hmm. Yang memang orang senang musik, dengerinnya senang ini, telinganya udah sering dengerin yang bagus-bagus, pasti pengennya yang bagus, ya kan? Jadi apa aja ini? Nah, sebenarnya di situ tuh ada dua apa? Ada dua kubu, dua pendengar, dua apa ya? Penggemar yang hanya ikut hombre doang, sama penggemar hombre, penggemar yang nyari duit doang, gitu kan, nyari untung, yang penting murah, apa aja ini? Nah, kalau saya sebenarnya saya nggak pernah jualan watt, saya hanya jualan lu acaranya apa, kayak gimana. Setuju tuh Kang. Nah, sini gua desainin, gua iniin apa itu segala macam kayak gitu. Karena gini, kalau jual misalnya 5.000 watt, misalnya taruh 500, 700 atau 1 juta, cuma 5 juta. Sekarang dipakainya sistemnya orkestra. Kabelnya aja misalnya bawa 200, 300 gimana? Kalau 5.000 watt di JBL cuma 2 speaker Kang. Iya kan? Bingung dia ntar. Iya kan? Kita bawa 5.000 yang ini. Iya kan? Dua Misalnya speaker, gitu. dua speaker. 5.000 watt Mas, Ah. mic ini. Ya 5.000 watt bawa terus datang ke sana. Pas tapi butuh mixernya yang 64 kali 2 ya. Buat apa? Orkestra. Assalamualaikum. Iya. Oke, Kang. Itu kan jawaban berarti intinya adalah jangan berparadigma di watt, Iya. tapi adalah kepercayaan Ah, sama klien, dibangunin sistem yang benar betul. dengan jaminan pasti mutunya keren. Ya kita juga jangan asal ngecablak lah kalau itu dalam ngomong, tapi juga kita harus bisa membuktikan apa yang kita omongkan ke klien gitu. Ya, siap. Ya kan? Seperti apa ini kita punya desainnya seperti apa, ini seperti apa, itu juga harus ada bisa membuktikan klien juga gitu kebanyakan apa ini ya. Makanya pembelajaran itu terus-terusan. Kayak saya sendiri juga masih belajar, saya bertanya ke Pak Dede, ke Pak Devi juga saya sering nanya. Nah. Loh, tapi benar kan? Ya, saya nanya. Ya, kan benar kan? Saya nanya juga. Ya, kan, kita saling bertanya kan. Malu bertanya sekali. Tikungan. Iya Kang. Nih, gue nanya sama lo nih Dek. Iya, aduh. Lo sebagai sound engineer, Heeh. apa yang lo harapkan kepada rental? Nah kebetulan di sebelahnya yang punya rental nih cuman. Kadang-kadang kan kayak gue juga di venue dapat
dengan alat yang gini, gini. Nah sekarang gue nggak curhat. Tapi benar, itu kayak gitu boleh nggak gua jawab dulu sebentar? Oh boleh. Nah, karena gini, banyak Saya diwakili banyak panitia Ah, ah. bisa bayar band mahal tapi nggak bisa sewa sound system. Bener Itu. nggak? Ngerasain itu. Kemarin baru dibahas. Ya kan? Bandnya 200 juta, Nah, sound system aja 10 juta aja nggak ada, kita sound 15 system juta aja. 7 juta kemahalan. Kemarin Iya. tuh ada tuh acara tuh yang Iya. itu. Bandnya banyak, kelasnya ini total produksi sekian ada. Nah. Oh, assalamualaikum. Nah, apa yang diharapkan lu terhadap situasi itu ke rental? Lu jangan mau ke gini ke rental. Apa yang lu harapkan itu? Nah, banyak teman-teman di sini yang nonton yang punya rental. Tadi yang nanya juga pasti punya rental tuh. Nah, apa yang lu harapkan sebagai lu dari berapa artis kan yang lu pegang? Jadi nggak satu atau dua. Intinya kan kesulitannya berbeda-beda. Lu mau alat ini lebih baik, bagus, kerja pun lebih nyaman. Apa yang lu harapkan dari itu? Sih harapannya paling enggak tahu kan kita sebelumnya udah ada terima ridersnya si Dek, bentar deh. Kos kamu panjang tangannya. nggak apa-apa. Tukar dulu deh. Iya, maksudnya yang diharapkan sih kan kita udah saling tukar riders dan counter riders. oke. Sebenarnya kalau itu udah disepakati di awalnya pasti nggak bakalan ada keluhan. Oh, Ya, oke. dan nggak bakalan ada kan yang gua harapin ini Oke. gitu. Dan lu harus ngusahain yang namanya Terpenuhi riders lah. gua. Terpenuhi. Iya. Terpenuhi. Kalau misalkan riders lu nggak terpenuhi terus lu udah di venue, Nah, bagaimana perasaan lu? gak pernah kejadian. Nah, Kayak gitu. ini gua demen nih, bukan gua doang yang ngerasain Iya. masalahnya. Gua demen banget. Pernah. Jadi gua dibilangnya oke, ini ada semua. Oke. Ternyata pas sampai di sana, ini sama ini nih, sama dari Black Empire. Itu mixer cuma satu. Wow. Mixernya cuma satu dan nah gua kerja apa gitu. Oke. Sampai nah ini akhirnya Magabut deh tuh ya. ya bukan tetap kerja. Jadi tetap kerja. kebanyakannya hal itu terjadi karena gini, komunikasi nggak lancar. Betul. Ya. Oh, Misalnya gini ya, kan misalnya Banyak calo, Pak, oh, sebenarnya. calonya tuh terlalu banyak, jadi Iya. Dan nggak pinter calonya. nggak pinter, Oh. caranya terlalu Calonya nggak bodoh pinter. gitu. Jadi kalau dia ini punya event nih, ke Jeffrey panitia gitu Ya. ya, sama punya, ini, lu minta reda sampai ini gitu kan. Nah Jeffrey kan punya punya anak buah lah, gitu kan. Ini lu udah sound system dari ini. Yang Jeffrey-nya tadinya A jadi A kurang dia. Oh, oke. Ya kan? Iya. Nah, itu yang jadi masalah di rental itu. Saya kan karena saya rental. Ya. Kebanyakan ridersnya nggak nyampe. Oh, nggak detail dapetnya ya kan. Terus juga di band juga Ah, itu juga perhatian buat para manajer band. Manajer band nih. Ya, manajer band. Karena gini, kadang-kadang ridersnya dia asal kirim. Riders yang tahun berapa? Gitu. Riders lama. Riders lama. Mas, gue beda mas ini gini loh. kalau gue pernah ketemunya adalah pada saat gue jadi sistem manager di event itu, tempatnya kecil. Nah, Ridersnya kayak orang gila gitu loh. Mana ke tempat yang gede kan? Wages tuh bisa 15 biji. Lu mau taruh speaker di mana, alat band di mana? Itu yang kadang-kadang iya. itu yang nggak masuk akal. Karena gini, konsepnya konsep di Indonesia itu kru band, misalnya pertama nih kru band itu mereka tuh mengabdi pada lu krunya pemain gitar, lu krunya pemain bass. Oh. Itu mengabdinya pada ini, bukan satu sistem bicaranya. Ya kan bicara satu sistem. Jadi takut sama pemain band itu, apa sebenarnya nggak perlu takut kalau mereka Aku sama playernya. sama player, Nah. takut nggak dibayar, nggak takut nggak diajak lagi. Kan Makanya gua daripada jadi engineer mending punya rental aja, daripada takut ngapain juga. jadi kalau ada freelance lempar aja ke anak ya. Lempar. Ke anak ya. Sorry ya. Bukan ke lo, ke anak. Nah, jadi gini. Kan sering main di festival nih. Berdua nih sering. Megang artis masing-masing. Nah, kadang-kadang kan levelnya ada yang jago, ada yang biasa. Nah, Kang Haji mah udah ketahuan. Iya. Tenang aja lah ngadepin yang ujung lah, yang kiri. Nah, mental apa yang harus dipersiapkan di main festival, Kang? Di main festival itu waktunya tight. Taruhlah ada beberapa event seperti Java Jazz atau terus itu
JGTC, Ya. ya kan, JGTC, terus ada lagi yang Tokped lah, apalah Tokped, ya. Tokped tuh. Oh. Tokped saya pernah soalnya gitu ya. pakai mixer ini. Iya, ya. Ya, Nah. yang ada fotonya di Facebook itu. Saya tahu, saya tahu. Mental. Itu saya yang foto. Jadi sebenarnya Kak, saya pernah, jangankan kayak gitu, ulang tahun sebuah TV. Jadi yang dipersiapkan sama kita adalah bagaimana kita mengamankan sistem untuk Ya. sebuah, misalnya taruhlah saya megang band, mengamankan sistem saya untuk band saya untuk di saat dia Ambil. tampil. Karena saya pernah di suatu TV, ulang tahun TV loh, itu dia salah matching. Wow. Jadi bener deh, itu si multipinnya harusnya yang di patchingnya A, yang di patchingnya yang B. Balik lagi. Drum nggak ada, ini nggak ada, live loh deh. Assalamualaikum, langsung semua kan pasti ngeliat ke saya nih, cuek gitu. Bukan saya, langsung gitu kan saya gitu kan. Nah di sini memang kita butuh mental ya. Nah, itu dia. Tapi saya juga harus berpikir apa ya yang harus saya lakukan dengan konteks saya begini. Ya. Apa nih yang ini. Jadi kita harus cerdik juga. Gitu apa yang selama. Karena kan kejadian itu kan bukan di live ruangan live-nya aja, ke broadcast-nya juga Ya. sama kan kayak gitu. Imbasnya kan. semua ya. Semua imbasnya pasti ini kan. Nah, Iya. bagaimana dengan kalau senior mah aman deh ya? Iya, Aman ya. Nah, bagaimana untuk levelan lu sama kayak gue ya? Iya. Untuk menghadapi di sebelah nih, wow, levelnya berat ya. Bagaimana menghadapi Gini, mental seperti itu? Oh sorry, gue tambahin aja. Apa tuh? Gue juga ada pengalaman. Gue juga kan dulu, gue berpengalaman junior juga. Nggak mau dibilang tua ya? Ya kan senior saya banyak, Iya. masih banyak di Iya. belakang gue senior saya. Jadi misalnya senior megang event nih, wis bagus nih, keren nih, rapi nih, Iya. apa itu nih. Kalau gue sih pede aja, ya lu itu, gue ya gue. Nah, warna masing-masing ya. Iya, jadi- ya lu itu lu, gue ya gue juga. Tiap orang itu kayak kita masak nasi goreng berarti pasti kita punya penggemar masing-masing lah, Nah. gitu kan. Minimal penggemarnya itu pemain bandnya sendiri karena dia ngajak kita. yang paling ini waktu itu 2016. Ya. 2016 gue main terakhir. Nah, Main terakhir. band penutupnya ya. Band penutup. Hmm. Dan itu yang paling ditunggu-tunggu. Ekspektasinya tinggi deh Wah, iya. penonton ya. Ini band-band sebelumnya itu kan yang waktu itu Pak, Synchronize Fest. Itu malah lagi ditunggu band itu. Ah, Si orkes ini lagi ditunggu. Ini engineer-nya siapa? wih. Dan itu di situ, oh engineer-nya lu. Saya itu nggak dikenal. Sebenarnya waktu itu belum dikenal. Dunia persilatan belum Dunia ini lah. persilatan belum dia, dikenal. dia belum mempromosikan dirinya. Iya, Belum ada Facebook mungkin kan. belum ada Facebook. Ya, belum bukan ada Facebook udah ada, belum ngerti. Oh, belum. Jauh beda ya. Nah di situ adrenalin itu apa maksudnya ya. Oh, Akhirnya ya benar ya gua gitu. Oh, oke. Mixingan gua ya ini gitu. Dan coba ya attitude-nya sebenarnya. Ya, kembali lagi ya kita ya coba monggo apa permisi Ya, gitu kan sama yang in-house di situ gitu kan. Terus di situ di belakang itu pas kita lagi mixing nih. Itu di belakang situ ada ABCD lah. ABCD itu. Dan yang paling saya ingat tuh ada idola saya tuh. Ada orang Bandung. Idola saya tuh. Itulah ya. Iya, apa? Itu dia engineer band metal. Oh, Ya udah paling top. saya kenal itu. Iya. Dia dibilang main metal ya. Iya, cuman berisikin gitu. Tamborinnya nggak ada. Saya jawab. Siapa ya? Itu tamborinnya ada. Enggak, maksudnya suaranya. Oh, ya pertanyaannya kan gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Jadi emang mental dari situ setelah itu main lagi. Ah, Ketemu di ya pensi kan dengan yang sama ya. Iya, dengan yang sama. Pensi tuh lumayan ini juga apa? Bandnya banyak juga. Iya. Dan gua pribadi sama band yang cuma band pembuka Ya. gitu. Dan akhirnya di situ kenal, kemarin bukannya pegang ini. Ya itu ya akhirnya kebangun tuh mental itu. Gitu. Karena kita Ya, perkenalan sama pada intinya sih kita semua engineer itu punya talenta masing-masing, punya taste masing-masing. Anak saya juga kan megang band juga. Di saat dia megang band ya saya nggak pernah ikut campur.
dia tisnya dia gitu. Kalau pernah nanya. warnanya Nah, dia ya, saya nggak warnanya pernah- Reza ya. nggak pernah saya bilang lu bahasa gini dikit dong, lu kicknya gini ini, kicknya nggak enak gini, ya kan berarti maksain selera kita dong, ya kan? Itu tesnya dia. Makanya saya juga sering kan di sini juga nih anak-anak pada ngebalas apa, anak-anak saya kru gitu ngebalas, ya udah saya diemin aja saya tisnya ini. Nah kalau dia nanya gimana Pak, paling saya, nah lu kerasa nggak bisa ini sama ininya nyampur, cok gimana caranya lu bisa itu doang, supaya dia yang nyari gitu, bukan oh ini nyampur nih beginiin aja ini nih, nanti malah nggak itu. Ini kan ada warning nih, closing. Trik-triknya dong bagi teman-teman yang menjadi Sony engineer yang baik, ya kan? Dari yang junior dulu, dari yang bawah dulu. Kalau yang atas panjang pasti. Bagaimana sih trik-triknya jadi Sony engineer yang baik? Kalau mempersiapkan nantinya megang 3 atau 20 artis. Nah, 3 atau 20 artis. 20 artis. Waduh, kaya loh. Tiap hari kan kerja jalan. Oh, maksudnya dia udah dikeluarin juga beda-beda tiap hari beda-beda Iya, artisnya. beda-beda artisnya. Pas sehari 30 artis, oh kaya. Satu event. Kasih event 30 artis, Ya, apa tipsnya ya triknya ya cuma ada di diri masing-masing sebenarnya. Jadi kalau tips gua pribadi sih gini, ya lu coba perilaku lu benerin dulu. Attitude ya. Attitude. Nah, Attitude itu bener, ya pasti kesananya juga pasti akan bener. Oke itu. Sama pergaulan lah. wis. Gitu. Bebas apa gimana nih? Ngeri nggak? Kayak Ali Topan nih. Pergaulan lah. Oke. Pergaulan ya pergaulan bukan pergaulan kalau Jadi, kesana mari emang pergaulan. Gua ambil istilahnya gini, attitude Nah, dan temen yang banyak. yang banyak. Ya. Yang temen yang ini ya, yang positif ya. Nah, itu yang positif. Oke, dua ya. Nah, Kang Haji, Nah, itu. trik-triknya nih. Nih gua merasa terbangun kalau kayak gini nih. Bentar ya, mixer gua kotor nih. Sebenarnya bagi saya kita ini kan kerja gaul. Dia. Ya kan? Digaulin apa gaul? Kerja gaul, Oh, kerja gaul. gaul. Kita dapat GA kerjaan gaul audio. gaul audio. Goblok aja. Jadi kita kerja gaul, kita itu dapat support semua dari teman. Ya kan, apapun mau event kayak mau band kayak mau apa segala macam semuanya kan referensi teman ya. Ya. Referensi untuk Indonesia kan banyak kan referensi, oh pakai alat GA aja, pakai alat GA aja atau alatnya tole aja atau itu minta tolong tole aja, semuanya dari teman kan apa ini. Makanya bagi saya teman itu ya teman nomor 1. Makanya saya lebih senang banyak teman, lebih sepanjang apa ini segala macam. Jadi di saat saya ada kesulitan juga kalau banyak teman kan enak, ya kan. Nah itu kan, nah jadi ya, sebenarnya sih kayaknya di bidang apapun juga sama ya. Entah bukan di rental aja, mungkin di bidang lainnya juga sama. Ya makanya kalau pribadi saya sih sebenarnya ya, kalau punya aset yang paling besar itu bukan yang kayak gini, ini hanya alat bantu. Ya. Aset yang paling besar adalah teman, ya kan. Aset yang bagi saya ya aset yang besar bagi saya makanya saya bagaimana dulu itu saya dari kota kecil, istilah dari Cirebon terus ini ke Bandung, lama di Bandung di Jakarta, seperti ini dari orang nggak kenal sampai akhirnya orang kenal saya itu kan semua dari teman. Sampai ke Tangsel ya. Ya, Tangsel ya. Sampai hijrah ya. Itu kan semuanya dari teman. Saya dapat kerjaan A B C D semuanya dari teman. Pemain band percaya, oh ya rentalnya dari Aji. Teman juga yang memberikan referensi ya kan. Kayak gitu-gitu sih. Gitu. Oke guys, teman-teman semua thank you sudah mampir di live IG, Facebook. Intinya adalah dari pembahasan ini semua kita bersahabat yang baik karena teman segalanya, teman yang positif. 2, attitude. Pastinya kalau attitude baik pasti temannya juga baik. Nggak mungkin attitude jelek temannya banyak, kecuali dia banyak duit berarti itu. Nah itu dia bedanya. 3 adalah Kayak gini, makanya jadi bos itu jangan terlalu banyak curiga ke karyawan. Lagi mau penutup. Oh, buat tutup. itu penutup. Lagi mau penutup ya tambah. Berarti Kang Haji itu percaya sama anak buahnya. Iya percaya. Dan yang Tole bilang adalah chemistry yang harus dibangun Ya. di mana kita megang band itu. Jadi kalau chemistry itu baik, pastinya akhirnya baik. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di next topik. Tinggal request aja pembahasan topik apa, pantau terus di IG kami atau di Facebook kami. Kami tetap mengupdate
terus perkembangan dunia audio untuk Indonesia. Tetap semangat, sehat selalu. Amin. Merdeka! Merdeka.